Hai, seperti biasa, saya ucapkan selamat datang kembali ke channel Noya Movie. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Marlina si Pembunuh dalam 4 babak. Oke, mari kita mulai ceritanya. Film diawali dari babak pertama yang berjudul Perampokan. Terlihat seorang pria datang dengan menaiki sepeda motor menghampiri sebuah rumah sederhana. Sang pria tersebut bernama Markus. Kemudian diperlihatkan kalau Markus sempat memegang batu nisan yang bertuliskan nama Topan. Lalu Markus memasuki rumah tersebut. Di sana Markus dibukakan pintu oleh seorang wanita bernama Marlina. Marlina terlihat tidak menyukai kehadiran Markus di sana, namun Markus justru nyelonong masuk ke dalam rumah. Terlihat Markus langsung duduk santai sambil memainkan alat musik khas Sumba yang bernama Jungga. Di sana Marlina langsung menanyakan maksud kedatangan Markus ke rumahnya. Markus pun menjawab, kalau kedatangannya ke rumah Marlina adalah ingin merampok harta dari Marlina termasuk semua hewan ternaknya. Lalu Markus juga berkata kalau dia sedang menunggu komplotan penjahatnya yang berjumlah 7 orang. Markus juga mengatakan kalau sempat mereka bertujuh akan memperkosa Marlina. Ya, Markus dan komplotannya yang berjumlah 7 orang akan memperkosa Marlina di rumahnya sendiri. Saya tidak sendiri. Sebentar lagi tamu yang lain datang. Lo orang mau apa kesini? Mau ambil kamu uang. Semua kamu ternak. Kalau masih ada waktu, tidur dengko. Kita bertujuh. Marlina juga disuruh Markus untuk menyiapkan makanan untuk komplotannya, yaitu sup ayam. Di dalam rumah juga terlihat sebuah jasad yang didudukan. Dia adalah suami dari Marlina. Jasad tersebut sengaja disimpan untuk menunggu waktu pemakaman. Kemudian saat Marlina sedang memasak di dapur, tak lama komplotan perampok dari Markus pun tiba dengan membawa sebuah truk, dan Markus menyambutnya. Selamat datang. Yang penting kau bawa minum saja. Ayo masuk. Franz, kandang hewan ada di belakang tuh. Mereka juga langsung mengangkut semua ternak milik Marlina, yaitu 10 ekor sapi, 10 ekor kambing, 7 ekor ayam dan 10 ekor babi. Marlina yang sedang menyiapkan makanan di dapur pun hanya bisa bersedih mendengar seluruh hewan ternaknya digondol perampok. Lalu saat Marlina keluar dari dapur, dia bertemu dengan 4 orang kawan Markus yang duduk di ruang tamunya. Lalu Markus terlihat sedang tidur di kasur Marlina karena mabuk miras. Kemudian Marlina sempat bersalaman dengan salah satu perampok di sana. Setelah itu Marlina meneruskan memasak. Rupanya Marlina memasukkan ramuan racun ke dalam masakan yang akan dia sajikan. Namun saat sedang melancarkan aksinya, ada seorang perampok bernama Franz yang tiba-tiba masuk ke dalam dapur. Franz awalnya hanya menggoda Marlina, lalu dia juga ingin mencoba masakan dari Marlina, yang padahal sudah mengandung racun. Namun nasib Franz sementara masih beruntung, karena ada perampok senior yang memarahi Franz karena mau makan duluan. Franz pun disuruh segera pergi membawa hewan ternaknya. Kemudian setelah Franz dan satu temannya bernama Nico sudah pergi, lalu makanan pun sudah siap, Marlina langsung menyuguhkan sup ayam beracun kepada 4 perampok yang sudah menunggu di ruang tamu. Dengan lahap mereka memakannya, dengan cepat juga satu persatu dari mereka menemui ajalnya. Setelah 4 kawan perampok Markus sudah dilenyapkan, sekarang tinggal Markus seorang. Lalu Marlina memasuki kamar, dan langsung diperkosa oleh Markus. Namun dengan memanfaatkan situasi, dengan cepat Marlina menebas kepala Markus sampai putus. Setelah selesai melakukan pembunuhan, Marlina bersandar ke jasad suaminya. Pada babak kedua yang berjudul Perjalanan, di mana di pagi harinya, Marlina memulai sebuah perjalanan, sambil menenteng kepala Markus. Saat sedang menunggu angkutan umum di tepi jalan, dia dihampiri oleh temannya bernama Novi yang tengah mengandung. Novi bertanya kemana Marlina akan pergi, dan Marlina menjawab kalau dia akan ke kantor polisi. Marlina juga bertanya ke Novi mengenai usia kandungannya. Novi pun menjawab kalau usia kandungannya sudah 10 bulan. Dengan letak sungsang, Novi ingin menghampiri suaminya yang bernama Umbu. Novi juga bercerita,
di mana Umbu percaya mitos yang beredar yaitu, kalau wanita hamil dengan usia kandungan 10 bulan dan letak sungsang, berarti wanita itu sudah melakukan perselingkuhan. Marlina terlihat risih dengan Novi yang cerewet, dan sempat marah karena tersinggung, di mana sebenarnya Marlina sempat mengandung anak laki-laki, namun hanya sampai usia 7 bulan saja karena keguguran. Bahkan Marlina dan suami sudah menamai anaknya dengan nama Topan. Kau mau keluar kah tidak? Dipikir Sani perempuan apa? Kau mengerti kan? Tidak. Saya tidak mengerti. Topan hanya sampai 7 bulan saja. Tak lama kemudian sebuah truk yang menjadi angkutan umum di sana pun tiba. Novi diperbolehkan naik, akan tetapi Marlina ditolak karena dia membawa potongan kepala Markus. Namun Marlina memaksa naik dengan mengacungkan pedang ke leher si supir, dan semua penumpang pun langsung turun. Dengan terpaksa si supir mengantarkan Marlina dan Novi ke tujuan mereka masing-masing. Di tengah jalan, truk pun dihentikan oleh ibu-ibu dan anaknya. Walau si supir sudah menjelaskan situasinya, si ibu tetap naik karena ingin menghadiri pernikahan ponakannya dengan membawa 2 ekor kuda, yang akan dijadikan mahar. Turun. Kau tidak bisa. Sama ke kantor polisi. Kau ini tidak merasa bersalah, Nona. Saya harus antar dia pergi ke kantor polisi. Saya sudah tahu. Saya sudah lihat. Kita sudah tunggu 1 jam. Kalau kau suruh tunggu 1 jam lagi, sampai keponakan si Dodo lari. Di tengah jalan si ibu dan anaknya sempat kepo menanyakan kenapa Marlina membawa kepala Markus, namun Marlina mengacuhkannya. Kemudian si ibu pun mengobrol dengan Novi. Mereka membahas soal kandungan Novi. Sudah 10 bulan ini mama. Kau sudah coba jongkok. Masih bisa coba pegang. 8 bulan, yang anak pun kepala jadi miring. Omong kosong itu. Lalu mereka berpapasan dengan truk yang ditumpangi oleh Franz dan Nico. Marlina pun bersembunyi. Rupanya setelah selesai mengangkut ternak Marlina, Franz dan Nico kembali ke rumah Marlina. Setibanya di sana, mereka langsung kaget dan muntah-muntah, melihat komplotannya sudah menjadi mayat. Kemudian dengan membawa motor, Franz dan temannya mencari Marlina. Terlihat Marlina dan Novi sedang pipis di semak-semak. Marlina masih terlihat tidak nyaman karena Novi terus berbicara, dan Marlina berhalusinasi dengan melihat tubuh Markus tanpa kepala yang sedang memainkan jungga. Marlina pun kaget dan langsung berdiri, lalu pada akhirnya Marlina memberitahu Novi, kalau dirinya sehabis dirampok dan diperkosa oleh komplotan perampok yang dipimpin oleh Markus. Marlina bermaksud untuk melaporkan mereka ke kantor polisi dan menyerahkan diri. Namun tiba-tiba Franz dan Nico sampai di lokasi Marlina. Mereka terlihat mengancam sang supir dan penumpang untuk memberitahu di mana Marlina. Kemudian Marlina dan Novi sempat bersembunyi, namun Novi memilih menghampiri truk untuk melindungi Marlina. Lalu si supir, Novi, si ibu dan anaknya disandera oleh Franz. Mereka pun pergi dengan membawa truk dan meninggalkan seekor kuda. Marlina pun menunggangi kuda tersebut menuju kantor polisi. Masuk ke babak ketiga dengan judul pengakuan, di mana Marlina meneruskan perjalanannya dengan masih berhalusinasi, diikuti oleh mayat Markus yang berjalan tanpa kepala. Pada akhirnya Marlina sampai ke kantor polisi, akan tetapi Marlina singgah terlebih dahulu ke rumah makan. Dia dilayani oleh seorang anak perempuan yang rupanya bernama sama dengan anak Marlina yaitu Topan. Di sana Marlina memesan sate kambing. Setelah selesai makan, Marlina menitipkan kepala Markus yang sudah dimasukkan ke dalam sebuah kotak, lalu masuk ke kantor polisi. Terlihat Marlina menunggu di dalam kantor polisi, dan para polisi justru tampak sedang asik bermain tenis meja, seperti tak menghiraukan Marlina. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Marlina dapat dilayani, dan pelayanannya pun sangat buruk. Polisi yang menangani Marlina tampak sangat acuh. Di sana Marlina menceritakan kejadian yang sudah dialami, dan ciri-ciri para pelaku, namun Marlina tak menceritakan bagian di mana dia menghabisi beberapa perampok. Akan tetapi laporan Marlina tidak dapat segera diproses. Karena pihak kepolisian butuh bukti berupa visum, namun di sana belum tersedia alat visum.
Jadi Marlina harus menunggu setidaknya 1 atau 2 pekan lagi, untuk laporannya ditindaklanjuti. Marlina pun menjadi kesal, namun itulah kenyataan pahit yang harus dia terima. Kalau dia tua dan kurus, kenapa kau biarkan dia perkosa kau? Terus, bagaimana yang dua lagi? Nona, biar polisi bisa bergerak cepat, kita perlu bukti. Akhirnya Marlina meninggalkan kantor polisi dengan kecewa, dan kembali ke rumah makan. Di sana Marlina terduduk diam sambil menangisi nasibnya. Kemudian Marlina menyempatkan diri untuk mandi dan berganti baju, lalu meninggalkan tempat tersebut dengan menunggangi kudanya. Di lain tempat, terlihat Nico sedang menggali tanah untuk menguburkan jasad supir truk yang sudah mereka bunuh, sementara Novi beserta para sandera dijaga oleh Franz di luar truk. Tak lama kemudian terdengar suara telepon Novi berdering, dan Franz meminta Novi untuk mengangkatnya. Rupanya itu adalah telepon dari Umbu. Namun Franz merebut telepon tersebut, dan berbicara pada Umbu, kalau Novi sudah melakukan perselingkuhan. Melihat kesempatan itu, para sandera pun melawan dan berhasil melumpuhkan Franz, kemudian kabur dengan membawa truk. Nico yang melihatnya pun langsung menghajar Franz dan meninggalkannya begitu saja. Kini kita masuk ke babak keempat yang berjudul kelahiran. Terlihat Novi diantarkan ke tempat Umbu berada. Di sana Umbu malah memarahi Novi karena percaya kalau Novi sudah berselingkuh. Mereka pun sempat ribut sampai Novi ditampar oleh Umbu. Kalau begitu kau kasih lari tuh anak sekarang. Sekarang! Bodoh mati kau! Terlihat Franz juga berhasil menyusul ke sana, dan hanya menonton pertikaian antara Novi dan Umbu. Lalu dengan kemarahannya, Umbu pergi meninggalkan Novi sendirian. Franz pun menghampiri Novi, dan meminta Novi menelpon Marlina, untuk membujuk Marlina agar segera pulang ke rumahnya. Kemudian Novi diajak ikut bersama Franz ke rumah Marlina, dan menunggu sampai Marlina pulang. Namun baru saja sampai di rumah Marlina, terlihat air ketuban keluar dari kemaluan Novi, dan Novi juga mengalami kontraksi. Di dalam rumah, saat Franz sedang menangisi jasad Markus di kamar Marlina, Novi sempat diam-diam mengambil sebilah pedang pada tumpukan jasad. Sebetulnya Novi ingin menghabisi nyawa Franz saat itu juga, namun karena Novi belum memiliki keberanian, dan akhirnya mengurungkan niatnya tersebut, kemudian Novi hanya berganti baju saja. Saat malam tiba, Novi terduduk di ruang tamu, dan Franz mengeluarkan jasad dari Markus ke ruang tamu, lalu mengambil kain dari mayat suami Marlina untuk jasad Markus. Tak lama kemudian Marlina pun tiba di rumah tersebut. Franz langsung mengambil kepala Markus, dan meletakkannya ke tubuh Markus. Kemudian Franz meminta Novi untuk membuatkan makanan berupa sup ayam, dan saat Novi memasak di dapur, rupanya Marlina sedang diperkosa oleh Franz. Terlihat Novi sangat kesal mendengar teriakan dari Marlina, dan setelah membulatkan tekadnya, Novi langsung mengambil pedang, lalu mendobrak pintu kamar Marlina. Tidak pakai lama, Novi langsung menebas kepala Franz. Akan tetapi, Novi langsung meringis kesakitan, rupanya dia mengalami kontraksi yang sangat kuat. Marlina pun langsung membantu persalinan Novi. Dan setelah selama 10 bulan mengandung, pada akhirnya sang bayi pun lahir ke dunia. Terlihat Marlina dan juga Novi menangis haru. Beberapa hari kemudian, terlihat Novi pergi meninggalkan rumah Marlina. Dan film pun berakhir. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe.